Halo, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam diskusi titik temu. Diskusi titik temu adalah diskusi akhir pekan RKN. Kita selalu mengangkat topik-topik aktual dan menarik yang disajikan kepada Anda pendengar sekalian. Nah, kali ini saya kedatangan tamu bro dan sis yang luar biasa, anak muda yang hebat-hebat. Kali ini kami ingin membahas seputar generasi muda dalam Pilpres 2024. Nah, konon dalam data pemilih 2024 mayoritas akan diisi oleh generasi milenial dan generasi Z gitu. Dan itu berarti bahwa hasil pemilu kita atau masa depan politik kita ditentukan oleh anak-anak muda. Nah, karena itu kali ini kita sengaja mengangkat topik generasi muda dalam Pilpres 2024. Telah hadir bersama saya di studio RKN saat ini. Saya mulai dari yang paling kanan, Bro Mula. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, Pak. Saya panggil Bro aja ya, Bro Mula ya. Jadi kita ini nih ikut panggilannya PSI ini, Bro dan Sis ya. Oke. Lalu kemudian persis di samping saya ini Sis Alfa. Apa kabar, Sis? Baik ya. Baik. Ini luar biasa. Nah, sorry. Tadi Bro Mula adalah dia salah seorang direktur atau apa? Saya ini aja, Pak. Saya masih mahasiswa. Kebetulan jadi pimpinan atau ketua dari forum diskusi di kampus di. Oh, gitu ya. Lembaga Paradigma. Iya. Jadi ketua kelompok diskusi Paradigma, kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Terima kasih sudah bisa bergabung, Bro Mula. Lalu kemudian Sis Alfa adalah DPW DKI Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di DPW ini Sis Alfa di DPW, ketua DPW. Iya, betul, Bang. Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Wah, ini luar biasa, senang saya melihatnya. Ini Sis Alfa ini kalau kita lihat pasti masih sangat muda dan ketua DPW. Nah, ini luar biasa dan saya senang melihat anak-anak muda yang sudah terjun di politik dan jadi ketua DPW pula. Ini ketua DPW DKI loh, nggak main-main. Nah, lalu kemudian di sebelah kiri saya ini Bro Alwan nih. Bro Alwan adalah petinggi di Kata Rakyat. Direktur atau ketua namanya? Direktur ya. Direktur di Kata Rakyat. Nah, topik kita kali ini itu soal generasi muda dalam Pilpres 2024. Mungkin saya ke ini dulu. Saya ke Bro Alvan dulu. Apa yang Anda bisa komentari berkaitan dengan generasi muda di Pilpres 2024? Ini mayoritas pemilihnya ini anak muda. Apa yang bisa Anda komentari? Baik. Terima kasih. Memang kalau kita pahami secara keseluruhan, 2024 ini kan menjadi satu pemilu pasca reformasi yang kita memasuki pemilu ke-6. Setiap rezim pemilu itu segmentasi anak muda menjadi satu segmentasi yang direbutkan oleh banyak orang. Ya. Dari populasi demografi kita, peningkatan kelompok milenial itu selalu mengalami tren yang terus meningkat dari 2014 sampai 2019. Nah, nanti akan kita diskusikan soal datanya. Tapi secara prinsip saya ingin menyatakan bahwa anak muda dilibatkan tidak hanya sebagai bagian dari kapitalisasi suara menjadi
menjadi kekuasaan, kira-kira begitu. Karena populasinya besar, ya, lalu kemudian dikapitalisasi oleh partai misal kira-kira, lalu itu menjadi bagian dari strategi untuk merebut kekuasaan. Itu tidak hanya sebatas itu sesungguhnya, tetapi keterlibatan anak muda itu sesungguhnya dimaknai sebagai komitmen anak bangsa terhadap proses demokrasi kita. Nah, misal keterlibatan itu kan kalau saya mengkategorikan pada dua hal. Yang pertama adalah keterlibatan menjadi pemilih dalam konteks partisipasinya, dalam hal menggunakan hak politiknya. Kedua, terlibat seperti Ketua DPW PSI hari ini yang langsung menjadi Ketua DPW, misal kira-kira begitu. Nah, ini kan kalau dari 575 anggota dewan di Senayan sana kan kita bisa mengklasifikasikan berapa anak muda yang terpilih di 2019. Nah, itu nanti akan kita diskusikan itu. Artinya keterlibatan itu selalu ada. Keterlibatan itu selalu ada, tetapi yang harus digarisbawahi adalah keterlibatan itu tidak hanya sebagai ruang kapitalisasi kekuasaan saja karena segmentasi dan populasinya besar kira-kira, lalu kemudian itu menjadi bagian dari strategi. Dan kedua, kalau kemudian terlibat langsung dalam politik praktisnya pun juga tidak hanya sebagai syarat administratif, misal kira-kira, misal kemudian terkesan kita ini mengakomodir anak muda. Nah, maka saya selalu mengatakan jangan bicara milenial kalau tidak mengajak kelompok milenial, kan kira-kira begitu. Ini Bung Bastian ngomongin milenial, tapi kalau nggak ngajak anak muda kan juga nggak menarik, kan kira-kira begitu. Makanya kita ngajak nih sekarang. Harus diajak. Ya, oke. Saya ke Bro mulai dulu. Bro, bagaimana kelompok mahasiswa melihat pemilu 2024 ini? Kalau dari mahasiswa itu sendiri ya Pak, sejauh ini yang saya lihat tren besarnya justru banyak sekali mahasiswa yang antusias pun banyak tentang pemilu 2024. Namun tidak sedikit pula yang cenderung apatis dengan 2024 gitu, dengan Pilpres 2024. Cenderung melihat bahwasanya Pilpres 2024 ini ya hanyalah permainan para elit saja gitu, hanya permainan para politisi saja. Dan ini bisa jadi ya menimbulkan efek ketidakmauan anak-anak muda atau milenial di kalangan mahasiswa untuk memilih dalam pemilu 2024 karena yang banyak berkembang sekarang, tren yang banyak berkembang terutama di media sosial ataupun di kalangan anak muda bahwasanya ya politik itu sudah ada yang mengatur sendiri gitu, bahwasanya ya kita ini hanyalah sebagai main-main saja gitu, hanyalah sebagai bidak-bidak catur aja dalam kontestasi politik gitu. Jadi ya terus pula dibilang bahwa politik itu ya tidak melibatkan anak-anak muda, walaupun hal-hal seperti itu ya bisa diperdebatkan gitu kan. Tapi ya tren-tren seperti itu banyak Pak terjadi di kalangan anak muda dan terutama di kalangan mahasiswa seperti itu. Lalu apa yang membuat mahasiswa itu bersemangat atau antusias di pemilu 2024? Yang membuat mahasiswa atau anak muda itu antusias ya dalam pemilihan 2024 itu ya jelas karena mereka masih menganggap dan berkeyakinan besar bahwa generasi muda itu dapat merubah arah gerak bangsa, bahwa generasi muda dapat menjadi penerus bangsa gitu. Dan itu dapat diraih salah satunya melalui Pilpres gitu, melalui pemilu serentak 2024 karena seperti yang sudah diberikan datanya bahwasanya ada sekitar 60% pemilih pada 2024 itu yang berada di golongan milenial dan generasi Z gitu. Berarti kan antara umur 16 sampai 30 tahun ya kalau tidak salah, bisa dikoreksi, itu menjadi pemilih di Pilpres 2024 nanti. Sangat menentukan. Iya. Jadi semangat untuk merubah bangsa, semangat untuk berjuang dalam kontestasi itu yang membuat mahasiswa atau anak-anak muda itu kembali giat dalam berpolitik seperti itu, kurang lebih. Oke.
Ya, saya ke Sis Alfa. Sis tadi Bro Alvan bilang kita berharap pemilu yang akan datang ini peran anak-anak muda itu tidak hanya sekedar penggembira, tapi mereka betul-betul penentu. Lalu kemudian tadi Bro Mula bilang ada yang apatis, ada yang antusias, gitu. Dibilang 60% loh pemilih Gen Z sama generasi milenial. Artinya siapapun pemimpin ke depan itu sangat ditentukan oleh Gen Z. Nah, ini kan saya tahu PSI ini kan partainya anak-anak muda. Nah, dengan data kayak gitu, apa yang ada di pikiran Sis Alfa ini? Apakah sudah berpikir apa sih menang nih? Jatah gimana? Iya, pertama-tama terima kasih banyak Bang sudah diundang ke titik temu, ke forum titik temu. Terus kemudian juga yang pertama yang mau saya sampaikan tentu excited ya Bang ya, senang gitu dan kayak menjadi pembuktian berikutnya setelah 2019 kemarin gitu. Artinya iya, jadi kembali berkontestasi gitu untuk pemilu keduanya dari sudut pandang PSI ya Bang ya dalam hal ini gitu. Jadi sedikit dulu background gitu ya Bang, aku backgroundku mahasiswa ilmu politik. Terus kemudian lanjut ke waktu itu sempat sebelum masuk PSI bergabung di beberapa NGO begitu sampai akhirnya ketemu sama teman-teman PSI dan pada waktu itu kalau aku dari kalangan generasi milenial Bang. Kalau Mula nih mungkin dari Gen Z ya, udah Gen Z dia. Kalau aku masih milenial. Jadi pada waktu itu memang sebagai mahasiswa ilmu politik gitu ya Bang. Aku tuh juga mencari gitu. Nih kira-kira labirinnya anak ilmu politik tuh apa sih gitu. Dan jujur memang waktu itu tertarik sama partai politik gitu. Nah sampai akhirnya melihat PSI yang waktu itu aku lihat memang juga tidak ada tokohnya baru semua gitu Bang. Jadi nggak ada tokoh politik lama dan merasa juga aku melihat kok profilnya beda ya partai politik ini gitu. Jadi ada yang dibawa adalah anti korupsi dan anti intoleransi yang pada waktu itu aku merasa berani banget ini partai politik secara tegas baru lagi kan isinya anak-anak muda itu ngomongin anti korupsi dan anti intoleransi gitu. Nah jadi ya pada 2019 lalu akhirnya gitu puji Tuhan alhamdulillah kalau bicaranya DKI Jakarta kita kan udah punya 8 kursi Bang, artinya udah dapat 1 fraksi di DKI Jakarta gitu. Dan yang langsung setelah itu kami buat banyak gebrakan seperti itu di DPRD. Kalau hari ini mungkin dulu DPRD DKI nggak pernah kedengeran ada berita apa sih DPRD DKI gitu kan, kecuali ribut-ribut misalnya sama eksekutif pada waktu itu. Terus ya seketika kami punya fraksi gitu, akhirnya merasa oh ya udah kita buktikan kalau anak muda itu juga bisa memainkan peran di dalam perpolitikan begitu. Jadi bukan hanya tadi menjadi komoditas politik gitu ya Bang, dideketin kalau misalnya mau pemilu gitu, tapi kemudian setelah pemilu juga enggak ditampung aspirasinya gitu ya. Kami buktikan bahwa di politik gitu ya anak muda juga bisa mengambil peran penting dan menempati tempat-tempat yang sangat strategis gitu, baik itu dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi partai politik maupun bersuara lantang di parlemennya seperti itu kira-kira Bang. Jadi kalau dari PSI sendiri aku sebetulnya sangat excited, apalagi juga tadi data yang sudah disebutkan oleh Mas Alwan, oleh Bro Mula begitu ya. Dari KPU juga memberikan informasi bahwa 2024 sekitar 187 juta pemilih gitu kan, itu dari kelompok-kelompok milenial, generasi Z dan perempuan gitu. Itu tentu saja menjadi hal yang juga tantangan tersendiri Bang untuk PSI, karena ya banyak juga kami ngobrol dengan teman-teman muda gitu, pemilih muda yang betul tadi yang seperti disampaikan Bro Mula masih ada apatis lah sama politik begitu Bang. Itu tantangan buat PSI, tapi ya menjalankannya dalam hal ke
Ya, kami excited sekali seperti itu, Bang. Ya, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.